Monggo Bu Tika bisa dimulai. Baik, Pak. Apakah masuk suara saya? Tapi suaranya berdengung, Bu. Sebentar. Masih berdengung, Pak. Masih. Cek. Masih terlihat fotonya Bu Atika. Cek suara saya. Clear, Pak. Baik, kita mulai ya, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha atas rahmatnya Suaranya kurang keras Bu Atika. kegiatan pelatihan ini dengan baik. Lebih dekatkan mikrofonnya. Baik. Pada malam hari ini, saya Atia Dewi, selaku moderator, akan memandu kegiatan pelatihan optimalisasi akun belajar ID ini. Susunan kegiatan pada malam hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua perkenalan trainer, yang ketiga penyajian materi, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Langsung saja, acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sebelum masuk ke penyajian materi, saya akan memperkenalkan tim trainer yang akan menyampaikan materi. Yang pertama, Bapak Anggi Faisal, silahkan untuk perkenalannya. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Faisal, guru SD Negeri Gulang Wongge 01, Kabupaten Pari. Selanjutnya ada Bapak Angga Krijanto, silahkan Bapak Angga. Ya, terima kasih Mbak Tika. Selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Angga Krisbianto. Saya mengajar di SD Sonian 02 Kabupaten Pati. Ya. Terima kasih. Sedangkan saya sendiri Atika Dewi dari SDN Pangkalan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Untuk acara selanjutnya, penyajian materi, silahkan Bapak Anggi Faisal untuk memulai. Oke. Ya. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu pastikan ya menggunakan akun belajar.id. Nanti materi akan saya mulai dari Google Drive ya. Sebentar saya share screen dulu. Pastinya Bapak Ibu sudah terbiasa dengan Google Drive ya. Di sini kita masukkan ke Google Drive. Nah, ini karena akun kita gimana kita ubah menggunakan akun belajar.id. Oke, saya ubah ke yang akun belajar.id. Suara nggak jelas. Suaranya nggak jelas, Pak Guru. Halo. Ya Ibu, ini kita sudah masuk ke Google Drive menggunakan
yang belajar.id dengan gmail.com ini hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan. Kurang jelas. Masa masih kurang jelas, Bu? Bapak Ibu yang lain apakah masih kurang jelas? Ya, sudah jelas. Ya, mungkin volumenya dibesarkan lagi. Sudah jelas. Volumenya ditambah-tambah. Jelas, Pak. Jelas. Sudah jelas, Pak. Ya, mungkin volumenya perlu tambah ya. Ya. Ya, Pak, udah penuh, Pak, volumenya. Jelas ya, kok ini nggak jelas ya. Oke. Sangat jelas. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Ya, Nah. lanjut, Pak Anggi. Perbedaannya yang ya, saya lanjut ya. Oke. Oke. Perbedaan yang paling jelas itu ada pada storage-nya ya. Pada penyimpanannya. Nah, di sini tidak ada batas penyimpanan. Nah, jika kita bandingkan dengan Gmail ya. Speaker udah, telepon udah. Audio nonaktif ya, Ses? Oke, saya sebentar. Terus saya semua. Oke, saya tuh masuk karena tidak menggunakan akun belajar. Udah jelas, Pak. Maaf ya, udah jelas, udah jelas. Oh, ke apa rupanya? Sinyal. Simpan Udah jelas lagi ya, kan? yang besar pun tidak masalah. Wow, terlempar. Sebentar. Jelas? Suaranya tadi ada yang belum jelas. Sudah jelas, sudah jelas. Jelas, tapi agak terputus-putus. Disambung terus. Mungkin sinyal saya. Oke, segini aja Pak Anggas. Silakan. Agak terputus-putus sedikit. Oke. Ya, coba saya lanjutkan ya, Pak Faisal. Gimana suara saya? Ini Ya. Jelas Wah, apa tidak? ini kalau Pak Angga lebih jelas Pak Angga. Jelas, Angga. ya sinyal Oke. ya sinyal Iya, saya. kebetulan Pak Faisal sedang ada di atas bukit, jadi sinyalnya mungkin agak susah ya Pak ya. Oh, gitu ya. Ya. Oke, saya lanjutkan Pak Faisal ya, Pak Anggi. Iya, silakan. Ya, silakan, Pak. Ya, untuk Google Drive menyambung dari penjelasan Pak Faisal tadi, itu bisa dibilang materi yang sangat penting dalam Google Workspace Education. Karena saya izin share screen dulu ya. Sudah tampil belum share screen-nya? Sudah. Belum, Pak. Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, saya tunggu dulu. Sudah, Pak. Ini materi yang ada di classroom kita, Bapak Ibu. Tentang apa itu drive, fungsinya apa, dan kelebihannya apa. Mungkin baru membaca tadi ya sebagian. Dan mungkin saya hanya akan menjelaskan kelebihan dari Google Drive akun belajar ID. Kalau dibandingkan dengan akun Gmail biasa, yang jelas adalah pada kapasitas penyimpanannya. Kalau pada akun biasa kapasitasnya
maksimal hanya 15 GB, tapi untuk Google Drive yang ada di akun Belajar ID Bapak Ibu semua kapasitasnya tidak terbatas. Jadi sayang sekali kalau tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, drive saya. Untuk materi drive-nya sendiri, Bapak Ibu mengalami kesusahan atau tidak sebenarnya? Tidak, Ya. tidak. Sebenarnya sudah Sementara tidak, Pak. sudah sangat familiar sekali ya, sudah biasa menggunakan ya. Betul, tiap hari digunakan. Tiap hari dipakai, apalagi sekarang kita sering menggunakan apa? Google Form ya. Jadi ini sangat familiar dan sudah sangat sering kita pakai setiap hari. Mungkin ada beberapa tambahan yang ingin saya sampaikan. Untuk penataan dari drive itu sendiri, Bapak Ibu sudah pernah mencoba mewarnai folder yang ada di drive-nya? Sudah pernah ya? Kalau bagi yang belum bisa, saya coba sampaikan sebentar. Ya. Kalau Pak Santoso pasti sudah mahir ya Pak ya? Sampai hilang, Pak. Sampai hilang. Ya. Ya, ini contoh drive saya di sini. Mungkin biar tampilan drive lebih menarik, Bapak Ibu bisa mewarnainya dengan warna yang disukai oleh Bapak Ibu semua. Biar tidak, kalau warna-warni lebih cerah warnanya. Nah, ini. Caranya dengan klik kanan, kemudian change color. Nanti warnanya akan berubah. Change color. Oh, change color. Pak. Iya, Bu. Logat Jawa, Bu, lebih enak didengar kalau logat Jawa. Tidak apa-apa, ahli malahan. Sengaja ya Pak. Iya. Gimana? Kalau masalah mau warna, Bapak Ibu sudah bisa semua ya? Untuk share drive sendiri? Alhamdulillah bisa. Sudah. Untuk share drive, Bapak Ibu juga bisa kan? Kalau bisa. Iya. Kebetulan ini semuanya adalah veteran dari alumni GWE batch yang pertama ya. Ya. Oke. Jadi kalau dari segi materi, saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah mengerti semua ya, termasuk Google Doc, Google Form, Google Slide. Jadi kita hanya tinggal membiasakan saja. Ini dalam panggilan kan tulis. Oh, iya. Ya silakan berarti kan mungkin mau dilanjut lagi untuk materi berikutnya. Ya. Gitu loh. Untuk materi berikutnya adalah Google Meet. Bagaimana Pak Anggi Faisal, apakah sudah bisa bergabung lagi? Pak Anggi apa sempat keluar tadi? Oke, halo. Halo, ya. Ya. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk saya Nah, tidak suaranya akan, jelas ini, Pak. ya, saya tidak akan membahas materi, tapi saya akan membahas tugas untuk besok pagi bagi Bapak Ibu ya. Ini
Sebentar, biasanya kalau share screen ini tambah berat memang. Apalagi malam-malam berat sekali Pak. Ngantuk. Sudah tampil Pengantin baru ini. Belum, Pak. Belum tampil. Wah, ini. Belum ada Pak. Tampil. Ya sebentar. Ini anak-anak Kalau nonton YouTube. Pak, tampil. itu cek anak Ini. saya potong-potongnya tanganmu tuh yang sakit tau nggak Met? Oh, belum tampil ini share screen-nya. Wah, ini Sudah tampil, Pak? ada sinyal. Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke. Oke, untuk besok pagi ini ada batas waktunya nanti sampai 19 Agustus ya, Bapak Ibu. Ini praktek menggunakan belajar.id. Nah, untuk praktek keahlian menggunakan education wajib membaca panduan latihan praktik menggunakan belajar.id di sini. Nah, ini adalah contoh. Jadi saat mengerjakan nanti ini bisa dibuka sebagai acuan. Bilang Supaya lagi tidak- share screen-nya. supaya tidak bingung dalam mengerjakan tugasnya nanti. Jadi nanti ada link berupa contoh tugasnya ya Bapak Ibu. Ya, begitu contekan nanti dilihat di saya berikan linknya. Nah, nanti bisa dibuka itu contekannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti perlu mengcopy paste screenshot ya. Bapak Ibu perlu screenshot. Maaf Pak, ini saya matikan dulu. Bapak Ibu perlu screenshot terlebih dahulu materinya. Oke, sebentar. Maaf, mic-nya yang lain bisa dimatikan terlebih dahulu supaya lebih jelas. Untuk share screen-nya hilang, Pak. Oh iya. Iya, saya ganti share screen-nya nih, Bu. Ya, siap, Pak. Oke, ini saya ganti ke halaman tugasnya. Jadi nanti halaman tugasnya itu berupa lampiran kosong yang harus Bapak Ibu isi berupa screenshot. Sudah tampil, Pak? Bu? Belum tampil, Pak. Belum, Pak. Ya, Belum. ya maaf ini saya cuma 50 Lagi. kita tunggu Sudah, Pak. Baik, Sudah tampil. Bu. Oke, sudah. Di sini Bapak Ibu perlu menuliskan di lembar di sini ya. Nah, ini Bapak Ibu dan berlatih praktik menggunakan akun belajarnya. Tanya kita mulai nanti dari Google ya. Putus lagi deh. Bentar. Apakah ambil? Udah. Ya. Ini Bapak sudah bisa screenshot kan? Screenshot dari laptopnya, ambil gambar lihat. Atau ada yang Saya bisa.
Bisa, sip. Oke. Sebentar. Nah, putus lagi. Mohon maaf karena jaringan. Sudah. Oke, maaf sebentar. Saya tampilkan lagi. Pak, linknya di live chat itu. Oh iya, sebentar. Saya berikan linknya lagi. Ini link untuk contekan tugas untuk besok pagi ya, Bapak Ibu. Bisa digunakan sebagai pedoman. Nah, seperti ini kan masih kosong. Nanti Bapak Ibu screenshot satu folder berjudul ini exam material dengan file satu Google Doc, satu Google Slide dan satu Google Sheet yang namanya ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal membuat folder di Google Drive-nya dan membuat 3 dokumen itu lalu di screenshot dan ditempelkan di slide ini. Jelas ya? Mohon maaf Pak, untuk satu Google Doc, satu Google Slide, satu Google Sheet itu nanti kita isi apa Pak? Bebas atau bagaimana? Itu dikosongin dulu Pak. Kosong ya? Foldernya aja Ya, Pak. kosong dulu. Oke, siap-siap Pak. Ya. Nanti ada lagi yang bagian Google Doc. Oke. Lanjut lagi. Nah, yaitu membagikan akses ya. Nanti dibagikan akses edit folder ke email saya. Supaya saya bisa tahu kalau sudah bagikan aksesnya. Lanjut. Nah, ini pindahkan file QNU dari folder exam material ke Google Drive. Jadi memindah filenya yang dari folder ke utamanya ya, di luar folder. Kemudian screenshot satu folder dengan warna merah. Jadi Bapak Ibu mewarnai satu foldernya lalu diganti dengan warna merah. Kalian kan makan kadang aja udah bikin mie tadi katanya. Nanti di screenshot lalu tempel sini. Oke. Goreng. Lanjut lagi nanti ini masih Google Drive, lalu kita lanjut ke Google Doc. Nah, di sini Google Doc-nya kalau Bapak Ibu nanti di Google Doc ini yang berjudul Google Fu NU. Halo Mas Anggi. Halo. Nah, mohon maaf saya Junaid. Begini, ya. saya usul karena ini kan di slide screen share gitu. Maksudnya akan lebih bermanfaat jika tulisannya diperbesar dikit. Ini kok kecil banget, nah terbaca ini apa yang dijelaskan. Oke. Bapak bisa membuka linknya dulu yang saya bagikan tadi. Ya. Itu hampir sama. Jadi untuk lebih jelasnya kalau saya perbesar bisa. Ya kan itu Google Slide Mas, jadi sebisanya satu slide-nya dipulkan tulisannya, mungkin lebih bagus. Oke, saya akan dulu. Gini Pak. Ya, ini agak lumayan ketimbang yang tadi. Iya. Terima kasih masukannya Pak. Oke, nanti lalu menuliskan, membuat tulisan ini ya. Ada di contoh juga. Nah, hanya beberapa. Jadi ekspektasinya nanti hanya 5 menit untuk mengerjakan itu. Izin tanya lagi Mas Anggi.
Halo Mas Anggi. Aduh, rupanya jaringan. Silahkan ditulis dulu dalam chat, Pak. Buat Tika gini, ini maksud saya gini, ini kan besok jadi tugas praktek. Apa tidak lebih baik kalau ini dibagikan di classroom, apa yang dijelaskan tadi, langkah-langkahnya, step-stepnya, biar teman-teman ini kan mengikuti Google Meet begini, ada yang bisa menangkap langsung, ada juga yang tidak, terkendala mungkin faktor jaringan dan lain-lain. Ada suaranya tadi trainer yang tidak kedengaran dengan baik. Nah, apalagi tulisannya tadi kecil-kecil. Saran saja kalau bisa, supaya kami bisa mengikuti panduannya dengan baik, mungkin di classroom bisa dimuatkan panduan yang tadi supaya dalam mengerjakan tugas praktik itu bisa terurut dengan baik gitu. Baik Pak Junaidi, terima kasih sekali sarannya, sangat membantu. Untuk di classroom kami sudah menyiapkan contoh slide-nya, kemudian ada slide kosong yang digunakan untuk Bapak Ibu sekalian mengerjakan tugas masing-masing. Jadi memang di classroom itu sudah ada contohnya, Pak. Nah, apabila Bapak dan Ibu ini menemui kesulitan, Bapak dan Ibu bisa langsung menanyakan di WA agar lebih cepat respon dari kami, seperti itu. Oh iya, berarti kami peserta hanya tinggal mengadopsi contoh yang diberikan, Bu? Betul, ya, betul. Terima kasih, Bu. Sama, Pak. Iya. Sedikit menambahi penjelasan tadi ya, untuk tugas prakteknya sebenarnya sudah kami persiapkan di classroom. Jadi nanti ada 2 slide yang akan Bapak Ibu terima, 1 slide kosong untuk Bapak Ibu kerjakan, dan 1 lagi slide contoh cara pekerjaannya. Iya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu dicek di classroom-nya masing-masing. Siap, Mas, siap. Oke. Sip. Karena ini kebetulan Mas Anggi posisinya lagi di puncak gunung, agak kesulitan sinyalnya. Terima kasih Pak Angga. Oke. Baik, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lain, silakan disampaikan. Tunggu Pak Anggi Faisal. Baik, saya sambil menunggu Mas Anggi ya, saya sedikit menyampaikan informasi. Sebenarnya untuk pertemuan kita lewat Google Meet kali ini lebih kepada apa ya? Penyampaian informasi tentang bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas yang ada di classroom kita. Untuk materi, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah bisa mempelajari dengan baik di dalam classroom. Cuma mungkin yang untuk tugas praktek, pengiriman tugas yang kadang-kadang yang sering timbul pertanyaan. Jadi pada pertemuan kali ini silakan Bapak Ibu semua kalau ada hal yang ingin ditanyakan tentang pengerjaan tugas atau mungkin pengumpulan tugas termasuk proyek yang sedang Bapak Ibu persiapkan bisa ditanyakan pada malam hari ini. Baik Pak, saya ingin bertanya. Iya, silakan Pak. Nama saya Awali. Saya dari DKI Jakarta. Saya baru mengikuti pelatihan ini, tapi ada beberapa materi yang pernah saya praktekkan di dalam pembelajaran saya. Namun ketika dalam pelatihan ini ada tugas buat kita semua di Google Classroom, 3 proyek terbaik untuk mendapatkan door prize spesial dari kami itu Pak. Ya, saya mau tanya, kan di situ ada pilihannya membuat soal Google Form, Google Slide,
Google Drawing, dan Google Doc. Iya. Pilihannya yang kita pilih itu yang sudah kita kerjakan apa yang belum, Pak? Iya, betul. Ya. Terus kemudian kalau kita yang sudah kita kerjakan, penilaian proyek terbaik, umpamanya saya memilih Google Form. Proyek terbaik yang dipilih itu penilaiannya seperti apa? Atau mungkin seperti yang pernah saya lakukan di kelas saya, mungkin ya dengan anak-anak, atau ada tampilan khusus atau ada gambar-gambarnya atau bagaimana, ya mungkin bisa dijelaskan, Pak. Jadi kalau misalnya Google Form menurut saya kira-kira saya nggak bisa berkreasi lebih tinggi lagi, kayaknya saya mau pilih yang lain gitu, Pak, maksudnya. Oke. Iya. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Awali Amir dari DKI Jakarta ya, Pak ya. Iya, betul, Pak. Iya, betul. Ya. Untuk tugas proyek, itu kan ada beberapa pilihan. Nanti Bapak Ibu silakan pilih salah satu proyek apa yang akan Bapak Ibu kerjakan dan akan dikumpulkan di akhir pelatihan ini. Ya, Terus tadi Bapak menanyakan apakah yang sudah Bapak kuasai atau yang belum Bapak kuasai. Nah, kalau ini saya serahkan kepada Bapak Ibu masing-masing. Kalau Bapak Ibu ingin mengerjakan tugas yang belum dikuasai karena merasa tertantang oleh hal yang baru, ya silakan. Kami sangat menghargai itu. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin kurang pede dengan hal yang baru, ingin mengumpulkan tugas yang sudah Bapak Ibu kuasai juga kami persilahkan. Dan untuk penilaiannya, memang ini yang agak susah kalau seandainya pilihannya berbeda-beda. Ada Google Form, ada Google Sheet. Tapi yang jelas, proyek yang Bapak Ibu kerjakan itu kan adalah proyek yang terlihat secara visual. Mungkin salah satu penilaian dari kami yang tampilannya paling menarik itu yang mana. Terus seandainya Bapak Ibu memilih Google Form untuk membuat pertanyaan, kami juga akan mengecek apakah pertanyaannya sudah sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan, kemudian pemilihan soal-soalnya ada kriteria pilihan ganda, uraian dan juga isi. Nah, itu juga yang akan kami cek nantinya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Pak? Sudah cukup, Pak Angga. Terima kasih untuk masukannya. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Oh ya, untuk pengirimannya nanti ada link khusus, Pak. Jadi Bapak nanti setelah selesai mengerjakan tugas, Bapak mengirimkan link di link yang kami sediakan nantinya. Pak, terima kasih. Oke, siap. Tugasnya itu dikumpulkan nanti hari terakhir ya. Untuk tugas, iya, dikumpulkan di hari terakhir, Pak. Iya. Hari Minggu. Oh iya. Ya. Permisi, Pak. Permisi, Ya, Pak. silakan. Pak, izin tanya nyambung dari teman-teman yang tadi. Misalkan dari kita ada yang salah. Jadi misal harusnya pilihan kita itu yang misalkan, Pak ya, untuk pembuatan media pembelajaran dan web pembuat itu bisa diganti atau bagaimana, Pak? Maksudnya apa pilihan proyek tadi, Pak? Tadi kan mungkin pilihan ada proyek, juga sih Pak, yang menanya. Oh ya, pilihan proyek ya. Tadi kan ada juga yang menanyakan ke saya lewat WA. Sudah terlanjur misalnya memilih Google Form tapi ingin berganti ke yang lain, Google Doc. Nah, kalau itu tidak begitu berpengaruh, Pak. Nanti yang akan kami lihat tugas yang Bapak kirimkan. Karena saya yakin Bapak Ibu sudah paham betul mana yang namanya Google Doc, Google Slide, Google Sheet, dan yang lain. Jadi untuk pilihan tadi, seandainya nanti ada Bapak Ibu yang ingin merubahnya saat mengerjakan tugas, itu tidak masalah.
Terima kasih Pak. Berarti hasil akhir nanti Pak yang dilihat. Iya, hasil akhir yang akan kami lihat. Iya, terima kasih. Halo, Silahkan, izin tanya. silahkan Bapak. Iya. Perkenalkan saya dari Kalsel, nama saya M. Naur. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan soal tes akhir pelatihan ini, apakah ada? Kalau memang ada, atau apakah punya Pak? Oh ya. Mengenai ya, itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Muhammad Nur. Untuk pelatihan ini Pak, ada 2 penilaian yang harus Bapak Ibu selesaikan. Selain mempelajari materi secara mandiri di classroom, yang kedua adalah membuat proyek tadi yang sudah Ibu pilih. Dan yang paling penting, yang menjadi puncak dari pelatihan kita, yaitu Bapak Ibu nanti akan mengerjakan uji kompetensi. Dan pengerjaan uji kompetensi ini bukan hanya Bapak Ibu saja yang ada di pelatihan grup ini, tapi nanti akan bersama-sama dengan rekan-rekan lain yang ada di seluruh Indonesia. Karena pelatihan ini bukan hanya dilaksanakan oleh kami bertiga, tapi banyak juga rekan-rekan dari GMT yang lain, baik dari level 1 maupun level 2 juga mengadakan pelatihan yang sama. Dan nanti puncaknya mereka juga akan mengerjakan uji kompetensi. Dan itu nanti akan terrekod dari seluruh Indonesia, Pak. Ya. Nanti masalah waktunya kapan Pak? Barangkali bisa. Waktunya nanti di tanggal 20 Pak. Untuk jamnya Bapak Ibu bebas memilih jam berapa saja, baik pagi, siang ataupun malam. Tapi yang jelas saran dari saya enak di malam hari karena situasinya lebih tenang dan sinyal kadang juga lebih lancar. Oke Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Betul Pak, malam saja. Ya mungkin Bapak Ibu yang lain, karena ini kesempatan kita bertemu Saya sedikit, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Mardike, saya dari Bali. Salam kenal buat teman-teman semua di Nusantara ini. Salam sehat, semoga kita tetap semangat. Jadi terkait apa yang sudah disampaikan tadi berkenaan dengan pelatihan yang akan kita ikut. Karena sebelumnya saya juga pernah ikut di angkatan pertama, Mas. Oh iya. Saya sedikit menyampaikan beberapa kendala saja yang saya hadapi. Barangkali ada beberapa teman yang masih baru, walaupun saya juga udah pernah di angkatan pertama, tapi saya ingin menambah wawasan lagi karena ada banyak hal sebenarnya yang perlu didiskusikan. Walaupun saya sering menyimak di YouTube ya, karena YouTube Repo itu kan update terus terkait dengan informasi-informasi penggunaan akun belajar ini. Termasuk beberapa media juga sudah banyak yang share ini. Yang pertama, pelatihan ini kalau tidak salah bahwa meet-nya ini hanya sekali hari ini aja ya Mas ya? Saya tanya. Iya, hanya sekali ini aja Pak. Nah, maka dari itu saya ingin memanfaatkan momen ini supaya saya mendapatkan semacam pengetahuan, yaitu terkait dengan Google Meet. Kendala kita atau barangkali teman-teman yang sudah menggunakan Google Meet ketika melakukan proses pembelajaran dengan peserta didik itu banyak sekali kendalanya, terutama pada saat share screen, kemudian masalah sinyal, keterbatasan juga. Karena jujur saja saya siswa dari 100 orang tingkat di satu tingkat itu. Saya inginkan kadang kita ada 3 rombel, inginnya semua itu kita ajak bergabung, tapi kapasitasnya hanya 100. Bahkan ini juga saya pernah tanyakan kepada Mas Faisal kalau nggak salah. Jadi memang ini kapasitasnya 100 ya Mas ya, nggak bisa lebih, kecuali kita menggunakan dengan teknis lain dan juga kita harus install aplikasi lagi. Kemudian saat share screen, kita juga sangat sulit mengontrol siswa. Kalaupun kita bisa mengontrol siswa, itu pun yang tampil di layar. Nah itu. Dan kita harus menginstal dua list ya. Termasuk untuk menginstal auto admit. Walaupun memang di fitur ini sudah disediakan, tapi kadang-kala tidak berfungsi gitu. Tidak berfungsi dia. Nah ini kendala-kendala ini barangkali
bisa diberikan pencerahan sedikit Mas, supaya betul-betul ketika kami menggunakan akun belajar ini bersama-sama nyaman seperti itu, karena Google Meet ini sangat tergantung sekali kepada sinyal, beda dengan Zoom. Kalau kita memungkinkan memang punya dana untuk beli yang pro sih, Zoom memang belum saya lihat temukan ada lawannya begitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan Google Form. Ada beberapa tutorial yang disampaikan di YouTube, saya pernah sama pada saat pembuatan soal-soal uraian. Ini yang masih kadang memerlukan pemeriksaan manual gitu. Kita inginnya kan secara otomatis seperti pilihan ganda atau bahkan pilihan ganda kompleks sesuai dengan acuan AKM seperti sekarang. Tetapi untuk penggunaan Google Form mengarah pada soal-soal uraian ini, apakah ada teknis khusus yang nantinya secara otomatis jawaban peserta didik bisa nilai? Sebab ketika salah sedikit saja di Google Form, terutama soal uraian itu, penulisan huruf dan lain sebagainya, ini pasti jawaban siswa akan salah kalau tidak sesuai dengan kunci yang kita buat. Sebab ketika membuat soal uraian, pengalaman saya itu harus banyak membuat kunci seperti itu, Mas. Sehingga untuk inginnya untuk menyesuaikan, kita kira-kira pasti ada alternatif jawaban supaya peserta didik nggak salah. Tetapi banyak juga yang salah karena ada tambahan-tambahan yang lainnya. Ini beberapa permasalahan dan masih banyak sebenarnya hal-hal yang belum kita diskusikan. Tapi cukup 2 saja dulu, bisa diberikan pencerahan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Iya. Lanjut, Mas. Baik, terima kasih Pak Made Mardika. Langsung saya tanggapi ya. Untuk masalah Google Meet, ini saya baru tahu kalau Pak Mardika muridnya cukup banyak sekali ya, ada 100 ya ternyata. Kebetulan kalau permasalahan jumlah peserta didik yang ikut bergabung dalam Google Meet, saya belum pernah merasakan. Jadi saya juga tidak bisa memberikan jawaban bagaimana solusinya untuk penambahan jumlah peserta ini. Sedangkan untuk masalah kelemahan dari tadi, ketika kita share screen ataupun mungkin kita tidak bisa mengawasi peserta didik kita ketika sedang menyampaikan materi, ini nanti akan coba saya tanyakan di forum Google Master Trainer. Mungkin nanti dari Revo biar bisa menyampaikan masalah ini kepada Google, biar ada perbaikan di kemudian hari. Karena memang betul, kalau kita bandingkan dengan Zoom, memang rasanya lebih enak pakai Zoom ya kalau kita bandingkan. Itu tentang Google Meet-nya. Dan untuk Google Form, ini permasalahannya juga saya alami, Pak. Sama, ketika menggunakan soal IC ataupun uraian, berarti banyak jawaban yang tidak bisa pas dengan kunci yang kita buat. Akhirnya mau tidak mau kita tetap mengoreksi secara manual untuk pertanyaan uraian ataupun IC. Jadi kalau saya pribadi belum menemukan cara yang pas untuk membuat kunci jawaban pada soal IC ataupun uraian. Atau mungkin ini teman-teman yang lain mungkin punya pengalaman bagaimana cara membuat kunci jawaban yang pas untuk soal IC ataupun uraian, biar kita tidak perlu mengoreksi secara manual. Monggo, dari teman-teman bisa berbagi pengalaman di sini. Atau mungkin Pak Santoso yang sering sekali bermain Google Form. Kalau menurut saya itu lebih dijelaskan dengan huruf besar kecilnya. Itu Pak Angga. Tapi kalau untuk soal uraian pun tetap kesulitan, Mas. Oh gitu Pak Angga ya. Iya, di soal uraian cuman banyak kendala kita hadapi ini. Iya. Pak Angga, sedikit Pak Angga. Ya, gimana? Oke, monggo Pak. Kemudian, kita tetap berterima kasih ya pada Kementerian Pendidikan, jadi dibantu kita mendapatkan akun belajar ini, tetapi kendalanya juga tidak semua peserta didik punya akun belajar, karena mereka harus punya akun tersendiri juga, karena hanya beberapa kelas saja. Itu pun kadang misalkan operator sekolah tidak jeli untuk membagikannya, jadi terhambat juga.
Nah, terkait dengan Google Meet ini, ketika kita mengontrol siswa, kalau di Zoom kita bukan bermaksud membandingkan, tetapi paling tidak ada sedikit gambaran. Di Zoom itu kan kita mudah, ada slide per slide kita bisa lihat kan gitu Mas ya. Tetapi kalau di Google Meet kan nggak bisa. Ketika kita misalkan mengajak diskusi kepada peserta didik, kadang kasihan juga siapa yang kita lihat itu ya tunjuk. Kemudian kalaupun misalkan kita mau mencari yang lainnya, kita harus mencari di bagian kolom atau di chat itu. Baru kita bisa lihat jumlah pesertanya siapa yang hadir. Dan ini akan memakan waktu yang sangat banyak untuk kita mobilitasnya seperti itu. Dan kasihan peserta kuotanya akan banyak habis seperti itu. Nah inilah kendala yang barangkali yang perlu kita pikirkan, dan termasuk ketika peserta didik juga mengakses ini tidak bisa, seringkali tidak bisa karena mungkin kuota dan lain sebagainya yang menjadi kendala. Selanjutnya ada satu hal lagi, ketika kami menge-share Google kepada peserta didik, ada beberapa peserta didik yang tidak bisa mengakses. Bahkan di sana akan terlihat meminta diizinkan. Padahal kami pada di pengaturan itu sudah tidak men-checklist untuk ini atau hanya untuk kementerian saja, itu sudah bisa, siapapun bisa menanggapi. Ini sering terjadi gitu loh. Tetapi tidak semuanya, kadang 5 orang, 4 orang, ada saja yang seperti itu. Nah ini kendala-kendala ini yang perlu kiranya diantisipasi. Kadang kasihan juga peserta didik seperti itu. Saya sudah coba cari-cari solusi, akhirnya nggak bisa juga, ya secara manual kita berikan supaya mereka juga bisa mengikuti pembelajaran. Barangkali itu Mas, hanya keluh kesah saja, jadi mohon maaf mengganggu teman-teman. Ya, terima kasih. Izin masuk Mas Angga. Ya, sebentar. Saya tanggapi pendapat dari Pak Made dulu ya, Bu ya. Siap. Ya. Oke. Terima kasih sekali Pak Made, keluh kesahnya ini sangat membantu sekali, dan masukan-masukan seperti ini yang sangat diperlukan oleh tim dari Revo agar ada perbaikan tentang masalah ataupun keluhan yang kita hadapi bersama. Terus harapan kami seperti itu. Iya, memang supaya bisa seperti Zoom nantinya Mas. Karena kita ingin dapat gratis, kemudian mengaksesnya mudah. Terima kasih. Ya, masalahnya di situ Pak. Kadang-kadang yang barang gratis itu kualitasnya masih dipertanyakan memang. Iya. Terus kemudian untuk yang tadi Pak, ada beberapa siswa yang tidak bisa mengakses link, itu juga saya alami pada beberapa siswa saya. Kemudian saya cek, ternyata itu saya coba, memang ketika saya klik linknya tidak bisa. Ternyata masalahnya bukan pada link pengaturan link yang kita buat, masalahnya terdapat pada settingan HP mereka. Seandainya linknya langsung kita masukkan di lewat Chrome ataupun Mozilla, itu bisa langsung terakses. Tapi kalau kita klik lewat WA yang kita kirim, itu kadang-kadang tidak bisa diakses. Itu mungkin pada settingan HP Pak, banyakannya. Iya. Bisa jadi. Iya. Terus tadi Bu siapa ya yang mau bertanya? Silakan. Halo. Ya. Halo. Dengan Bu siapa? Bisa masuk ya? Ya, silakan. Ini dengan Ibu Diah Wedusan. Bu Diah Aris dari Wedusan. Yeah. Oh, nggih, Pati ya ini berarti. Pati, Mas. Iya, silakan Bu. Tanya dengan pemilihan proyek kemarin ya. Iya. Untuk Google Form, apakah pembuatan soal di Google Form itu ada ketentuan, maksudnya di sini untuk jenjang, misalnya kelas dan materinya itu apakah ada ketentuan dari pihak penyelenggara atau diberikan kebebasan untuk memilih ya? Oke. Kalau untuk jenjang, kalau bisa disesuaikan dengan jenjang yang Ibu ampu saat ini. Oh iya. Tapi kalau ketentuan dari kami untuk pembuatan soal di Google Form, itu kami memberikan rambu-rambu minimal untuk pilihan gandanya 5 soal, kemudian soal isinya 2 dan ureannya 1. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu, jadi dalam satu form nanti ada pilihan ganda, ada isian dan juga urean. Iya. Ya, itu aja Mas Angga. Makasih ya informasinya. Iya, sama-sama.
Izin masuk Mas Angga. Ya, silakan dengan Bu siapa? Oke. Saya Bu Nurul Widya Iya. dari SMK BIN mau menanyakan untuk pembelajaran ID ini apakah sekolah menggunakan Zoom ini sangat berpengaruh? Maksudnya jika kita tidak menggunakan Meet, apakah memang berpengaruh pada pembelajaran ID ini? Tidak, Bu. Oke, berarti Bukan. berarti setiap sekolah bisa menggunakan Zoom jika memang terkendala dengan Meet. Iya, betul. Seperti itu. Ya. Ya, Termasuk karena di tempat saya seperti ini, Pak. Kalau Ya, di tempat gimana? saya seperti ini, kita menggunakan Meet itu kita selalu mengalami kendala, yaitu di sinyal, Pak. Jadi kita untuk pembelajaran ID sementara ini masih menggunakan Zoom. Untuk Meet-nya tidak kita gunakan, tapi dalam mungkin beberapa kali pertemuan saja, seperti itu. Bagaimana, Pak? ya. Kalau dalam pelaksanaan sehari-hari maka juga tergantung situasi dan kondisi, Bu. Kalau memang di lokasi Ibu kesulitan menggunakan Google Meet, ya kita gunakan yang lebih mudah untuk penyampaian pembelajaran. Oke, siap. Berarti Selain tidak ada itu, pengaruhnya, Pak, ya? tidak ada. Selain itu, dari kementerian pun itu juga tidak mewajibkan kita untuk menggunakan akun belajar ID. Ini semua bersifat opsional, bisa kita gunakan ataupun tidak. Tetapi kalau saran saya, kita sudah diberi akun dan dibuatkan akun, sayang kalau hal itu tidak kita pakai dan kita manfaatkan. Oke, siap, Pak. Terima Iya. kasih, hanya seperti itu, Pak. Iya, sama-sama. Permisi, Pak. Silakan. Tanya. Ya, silakan, Pak. Ya. Permisi, Pak. Saya Aris Avandri dari Itu, SMK 3 Surabaya. Ya. Oke. Selama ini yang dari sekolah kami, Pak, menggunakan Microsoft 365, Pak. Jadi kita pakai Microsoft ya. ya, MS Team, Pak. Nah, pada saat Vicon itu di situ sudah disediakan untuk presensi, untuk absensi siswa. Jadi tinggal klik langsung presensi siswa itu masuk, bisa dialihkan ke Excel. Nah, untuk Meet sendiri apakah ada, Pak? Pada saat Vicon seperti ini kita langsung klik mana? Jadi presensi yang di Vicon ini itu bisa langsung kita ambil dan kita masukkan ke Excel. Kalau di MSIM itu bisa. Terus yang sebentar, Pak. Ya. Terus berikutnya yang ingin saya tanyakan, untuk kapasitasnya sendiri itu memang maksimal totalnya berapa, Pak, untuk Meet sendiri? Mohon maaf tadi mungkin saya enggak dengar, Pak, ya, untuk maksimalnya berapa. Terus yang ketiga saya ingin sedikit berbagi, Pak, untuk form. Saya sempat membuat soal dari Google Form itu IC. Iya. IC. Jadi Gimana, Pak? Iya, IC, Pak. Iya. Nah, IC itu saya menuliskan pertanyaan itu yang nantinya jawabannya itu yang prinsip. Contoh misalkan kebetulan saya mengajar seni musik, Pak. Jelaskan pengertian dari alat musik harmonis. Jadi misalkan katakanlah isiannya apa? Jawabannya alat musik yang apabila dimainkan bisa mengeluarkan lebih dari satu nada. Misalkan jawaban anak-anak, alat musik yang bisa mengeluarkan satu nada. Alat yang dimainkan bisa mengeluarkan satu nada. Itu sudah saya anggap sudah benar, Pak. Jadi secara soal itu bisa terjawab dengan pertanyaan yang sesuai konsep. Jadi meskipun pertanyaan jawabannya itu tidak panjang, tapi secara prinsip itu sudah sesuai dengan jawaban yang saya tuliskan pertanyaan di Google Form. Mungkin ini saja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Halo, Mas Anggi Faisal. Sebentar, ini tadi Mas Anggi sudah ya. Menanggapi tadi, gimana, Pak? menanggapi dari Pak Aris tadi. Ya, silakan, Pak, gantian. Iya. Ya, saya dulu juga guna Office 365 di sekolah kami kan sudah
st.id berdasarkan fitur 65, tapi memang fitur 65 saya rasakan lebih berat. Dan untuk absensi ini tidak ada absensi sekali. Kami menggunakan Google Form itu. Kemudian tadi dari Pak Aris ada pertanyaan jumlah maksimal Pak peserta. Jumlah maksimal 100. Jumlah maksimalnya 100 dan lebih dari itu. Ya, cukup dari saya. Mungkin ada kesah yang nanti bisa kami teruskan kepada pihak Revo dan Google. Terima kasih Pak Anggi. Ini saya menggunakan suaranya ini. Iya, saya menggunakan. Kalau kesannya hanya menggunakan Google Meet, Pak. Oh iya. Jangan terlalu susah. Tergantung pada sinyal. Apalagi peserta didik kita yang tempat tinggalnya Pak ya di pelosok Pak. Jadi mungkin itu kita kendalanya Google Meet aja. Ya. Permasalahan berarti. Ya, terima kasih. Kalau untuk Google Meet bisa dipermudah seperti Zoom apa tidak, Pak? Untuk saat ini belum bisa, Bu. Belum bisa ya. Kita selalu kendala kalau di Google. Semoga bisa nanti Mas Faisal. Ya. Semangat, Guru. Mungkin bisa ada banyak masukan dari akar rumput ya, dari bawah, nanti kita up terus ke atas, nanti kita dengar kita. Oke, terima kasih Pak Anggi. Permisi, mau tanya. Halo. Silakan Pak. Oh iya, ini tentang Google dari PPT itu bisa nggak diekspor ke Google Slide? Soalnya ya bisa kan enak, banyak materi yang sudah kami buat itu di PPT. Seandainya bisa, bagaimana caranya? Terima kasih. Bisa, Pak. Aku buka pengaturan di Google Drive-nya, kita centang yang convert ya. Kita centang convert-nya. Jadi nanti PPT yang kita upload akan otomatis terkonvert menjadi Google Slide. Nanti saya screenshot di mana letaknya ya Pak ya. Atau bisa dicari bisa juga di pengaturan Google Drive-nya. Ya, ini berarti bisa tanpa kita keluar dulu dari itu tadi Pak ya, dari Drive Pak ya. Kalau untuk yang PPT tadi, untuk convert-nya. Jadi PPT-nya bisa di-upload ke Google Drive, kemudian nanti saat membuka, Bapak Ibu bisa mengubah formatnya menjadi Google Slide seperti itu. Jadi harus di-upload dulu ke Google Drive-nya. Siap. Pindah ya
yang tanya sekalian, kalau mindah dari Google Drive yang Gmail yang itu pribadi belajar ID, caranya bagaimana ya? Bisa nggak? Bisa, Bapak. Halo. Ya. Silakan. Iya. Pak Abdul Rahman tadi pertanyaannya memindah file dari Gmail biasa ke akun Belajar ID ya, Pak ya? Iya, itu bisa, Pak. Tutorialnya juga sudah ada ya, Mbak Tika ya? Iya, aduh. Ya. Monggo Mbak Tika dilanjut, selanjutnya bagaimana? Apakah masih ada Bapak Ibu yang menyampaikan pertanyaan? Izin bertanya Bu Atika. Oh, silakan Pak Junaid. Ya, Mas Angga, Mas Angki dan Ibu Atika. Saya tadi lagi kutak-atik untuk persiapan tugas besok karena kebetulan di sekolah kami lagi ada kegiatan besok pagi, jadi kejar target ceritanya. Screen sudah ada beberapa siapkan salah satunya, mohon izin saya bagikan yang ini. Apa seperti ini yang minta atau seperti apa? Iya betul, itu contoh screenshotnya. Iya, ini salah satu Bu. Iya, salah satu contohnya. Ya satu. Oh ya. Oke. Ya, jadi saya ikuti apa yang ada di contoh ya, Pak. Di panduannya, contoh. Gitu. Berarti hanya seperti itu aja. Iya. Iya. Ya. Baik, Bapak Ibu. Iya. Maaf Pak Angga. Ya, silakan Pak Santoso. Itu di kolom chat itu ada pertanyaan dari Bu Sulari kategorinya itu. Iya, apa soal yang sudah dibuat di siapa? Bu Tika mungkin akan menjawab pertanyaan dari Bu Sulastri. Baik, soal-soal dari Word, apakah bisa langsung dipindah ke Google Form? Bisa Ibu, namun ada aturannya tersendiri, dalam arti ada formatnya sendiri dari Google Word itu agar mudah dimasukkan ke dalam Google Form. Dari Google Form bisa dibuka pada pilihan insert. Apa kami email semalam nang Bentar, Pak. Airia 19 lah itu. Nah. Saya persiapkan dulu contohnya, silakan untuk pertanyaan lain. Kalau bisa Bu Tika. Iya, sebentar saya persiapkan dulu sambil menunggu bisa pertanyaan lain. Iya. Ya, sambil menunggu Bu Atika menyiapkan ya contohnya. Soalnya sudah bisa dibuat di Word, pindah ke Google Form, tapi memang betul kata Bu Atika ada beberapa langkah-langkah yang harus dikerjakan, tidak bisa langsung dipindah begitu saja. Misalnya ada di Google Form, kemudian dengan cara memindah ke Google Doc terlebih dahulu, kemudian baru bisa dipindah di Google Form. Ini saya juga sedang membuka contohnya. Ada di belakang. Ya, untuk pemindahan dari Word kan cukup banyak Google Form ketika bahkan
sudah juga dijelaskan langkah-langkahnya di YouTube banyak sekali. Ya mungkin kami akan menge-share di grup WA ya Bu ya, bisa menunggu ya Ibu. Atau mungkin rekan-rekan yang ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menutup acara kali ini. Bagaimana Bapak Ibu? Tanya. Oh iya, silakan. Untuk pembuatan soal di Google Form ya, berarti kita bisa pakai materi apa yang kita ajarkan. Betul? Betul, Ibu. Nah, Ya, betul. kemudian, misal itu sudah lama banget, boleh nggak? Oh, jadi file Ibu yang sudah tersedia sebelumnya ya? Iya, sudah pernah dikerjakan anak. Dan kebetulan dulu pernah nyoba, ada yang ini pilihan ganda, terus isian sama itu apa namanya, esai gitu. Cuma karena nggak berhasil, jadinya kalau kesini buat Google Form-nya yang pilihan ganda saja. Suaranya terputus. Silahkan Ibu. Yang penting mengikuti aturannya saja bahwa soal ini terdiri dari pilihan ganda, isian, dan uraian. Untuk materi lebih baik. Ya, materi memang lebih baik. Terima kasih. Dari materi yang Bapak Ibu ampuh karena bisa bermanfaat untuk di pembelajaran. Seperti itu. Iya. Makasih Bu, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Untuk Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, Angga, Bu Tini mohon izin mau tanya dikit. Saya Epi Aprianti dari Kota Bumi, Lampung. Ini tanya terkait untuk tugas ini loh Bu. Itu kan tadi sudah dijelaskan. Proyek, kemudian itu ada tugas terakhir uji kompetensi. Nah ini kebetulan saya barusan buka slide ya, slide yang tadi dikirim. Di sini tertulis layout untuk ujian 1. Kemudian ada bagian-bagiannya seperti misalnya di sini ada Google Drive, ekspektasinya 2 menit. Kemudian ini Google Doc, ekspektasinya 5 menit. Ini maksudnya apa? Mohon dijelaskan Bu. Pak. Baik, jadi pada Terima kasih. ini ya ada beberapa tugas. Yang pertama tugas latihan soal unit 1, 2, dan 3 berupa soal-soal dari Google Form. Kemudian tugas praktek berupa screenshot slide yang sudah dijelaskan Bapak Anggi Faisal pertama tadi. Yang ketiga ada tugas akhir berupa tugas proyek yang memilih salah satu, yakni yang pertama soal dengan Google Form, yang kedua media pembelajaran dengan Google Slide, dan yang ketiga media pembelajaran video yang bisa diunggah di YouTube. Jadi ada 2 tugas akhir, yakni tugas proyek dan uji kompetensi akhir, Ibu. Oh ya, jadi yang di slide ini yang di tugas-tugas yang di unit-unit itu ya Bu ya? Iya betul, itu nanti di akan sini. Sebagai tugas hari kedua. Iya. Berarti ini beda ya Bu ya, yang di slide ini tugas dari unit-unit yang kita yang ada tantangan-tantangan itu kita buat, kemudian hasilnya kita ditempelkan ke slide yang dikirim linknya tadi ya? Iya, betul. Ya, berarti 3 ya Bu hitungannya ya Bu ya? Yang satu ini tuh tugas, yang 2 itu untuk tugas akhir proyek, uji kompetensi, dan yang satu ini tugas yang dari unit-unit itu ya Bu? Betul Ibu. Oh iya, terima kasih Bu Atika. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah 1 jam lebih,
Kami Sebentar, Bu. ya, silakan Bapak. Barangkali di luar dari tugas, cuma agak penasaran sedikit tadi dari volunteer ada yang nanya kegiatan kita ini level 2 atau level 1? Ada yang nanya tadi, jadi agak penasaran saya. Pengembasan, Pak. Pengembasan. Google Master Trainer 1 atau 2? Pengimbasan ya, Pak? Ya. Oke. Tadi ada yang tanya, jadi agak penasaran, Pak. Kalau GT itu Pak tidak seperti ini. Oh gitu. Tidak santai begini, ya. Lebih sibuk setahu saya. Iya. Ya, sedikit menambahi Pak ya dari Oke, Pak. pertanyaan Pak Muhammad Nur. Betul yang disampaikan Pak Junaid ini sebenarnya adalah pengimbasan dari program GMT, Google Master Trainer dari Revo. Baik kami yang di level 1 maupun level 2 kami diberikan tugas kewajiban untuk melakukan proses pengimbasan. Yang mengikuti level 1 ataupun level 2 materinya sama semua Pak. Juga nanti uji kompetensinya juga sama soalnya. Oh iya. Yang di level 1 maupun di level 2. Oke. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan? Cukup ya. Karena memang sudah larut malam dan mungkin yang ada di waktu Indonesia Timur ataupun Indonesia Tengah ini sudah Malam kali Pak. jam sudah nggak malam ya. Baik Bapak Ibu, saya akan menutup acara dari live pelatihan. Oh iya, Mbak Tika, mungkin buat kenang-kenangan kita bersama dulu. Videonya kan sudah dibuka. Iya, untuk bersama gimana? Ya. Membuka kameranya. Videonya dibuka semua. Bersama. Silakan Pak Aga mengambil. Iya. Saya ambil dulu. Saya ulangi lagi ya. Ibu Atika mohon dibuka kameranya, Bu. Oh iya, Bu Atika malah belum. Senyum. Bentar, saya jadikan sahabatnya. Baik, siap, Bapak Ibu. Saya ulangi kembali. 1, 2, 3. Terima kasih atas partisipasinya pada hari ini Bapak Ibu. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lupa disampaikan bisa disampaikan melalui kita. Nantinya trainer-trainer akan Bapak Ibu. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Angga, terima kasih Mbak Ika. Ya, sama-sama. Selamat malam. Ya, baru sekarang selesai ya Pak. Pak Angga ini dari mana ya?